Halo, selamat pagi semuanya dan selamat kembali ke dalam sel kanak-kanak secara atas talian. Jadi sebelum kita mulakan sel kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya ya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kerana saya dapat bangun dan mengikuti sel secara atas talian. Saya berdoa, Tuhan Yesus memimpin saya sepanjang sel ini supaya saya dapat belajar dan mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Amin. Jadi sekarang kita akan masuk di dalam icebreaker. Adik-adik sudah ready? Jadi icebreaker kita pada pagi hari ini, adik-adik kena mencari 5 gambar ataupun 5 perbezaan yang ada di dalam gambar ini. Jadi gambar yang pertama ini adalah gambar yang asli, di mana tidak ada yang ditambah atau dipadamkan dalam gambar asli ini. Tetapi gambar yang ini pula adalah gambar yang telah diedit, di mana ada yang dipadam ataupun ada yang ditambah. Jadi adik-adik kena mencari 5 perbezaan yang ada di dalam gambar kedua-dua gambar ini. Okey? Jadi abang memberikan anda adik-adik 2 minit untuk mencari 5 perbezaan yang ada di dalam gambar ini. Adik-adik sudah ready? Oke, kita mulakan dari sekarang. Oke, habis masa. Nah, adik-adik dapat mencari 5 perbezaannya. Jadi mari kita semak bersama-sama perbezaan yang ada di dalam gambar ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, dan yang terakhir adalah ini. Yeay, jadi tahniah bagi adik-adik yang dapat mencari 5 perbezaan yang ada dalam gambar ini. Yang tidak dapat, tidak apa. Kita akan try lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi mari kita persiapkan hati kita dan mari kita memuji Tuhan. Are you ready? Mari kita memuji Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Yes, 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 yes. Mari
bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu Ku Nyanyi Glory. Adik-adik, kita akan terus menyembah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Bapa buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kita adik-adik, kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita datang kepada Tuhan. Atasku kebaikanmu sempurnakan ku kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu bersertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur
katakan, Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu bersertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa kita mau sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita karena Dia baik dalam kehidupan kita, karena Dia selalu menuntun kita, Dia menopang kita dengan kasih setianya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau selalu ada buat kami di saat kami susah maupun senang. Engkau ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kami terus percaya kepada Engkau dan kami akan terus memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan, pimpinlah kami dan ajarilah kami supaya kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sertai kami dari permulaan hingga akhirnya. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, minggu lalu kita sudah memasuki siri di mana Yesus berkuasa atas kematian.
Nah, minggu ini kita akan meneruskan seri tersebut dengan cerita di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Selamat menonton adik-adik. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar.
orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Nah, adik-adik, cerita tersebut dimulakan dengan Lazarus yang sakit teruk dan terlantar di atas katilnya. Dan kedua perempuan itu, masih ingat kan? Marta dan Maria menyampaikan berita tersebut kepada Yesus. Dan Yesus yang mendengarkan berita itu berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi membawa kemuliaan. Nah, ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus telah pun berbaring di dalam gua selama 4 hari. Marta dan Maria berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kata mereka. Maka terharulah Yesus melihat tangisan Maria yang tersungkur di bawah kakinya. Yesus pun pergi ke tempat di mana Lazarus dibaringkan, dan bila Yesus ingin batu gua itu dialihkan, Marta berkata, Tuhan, ia sudah berbau. Bau sudah tuh, sebab sudah 4 hari dia berbaring dan sudah 4 hari dia mati. Tetapi Yesus berkata, barang siapa percaya, ia akan melihat kemuliaan. Nah, Yesus memandang ke atas dan mengucap syukur. Dan setelah mengucap syukur, Yesus memanggil Lazarus. Begini, Lazarus, Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus pun bangkit dan keluar daripada gua itu. Dan begitulah bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Nah, apa yang boleh kita dapat dari cerita ini adik-adik? Kita harus percaya dengan apapun Yesus ingin lakukan di dalam hidup kita. Sebab kata Yesus sendiri, barang siapa percaya, ia akan melihat kemuliaan Allah. Oke? Oke adik-adik, sampai di sini saja pembelajaran kita. Jumpa lagi. Hai adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Satu kali lagi, Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini bermaksud sesiapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan kekal kita itu di surga. Nah, itulah maksud ayat hafalan kita. Oke adik-adik, sampai sini saja. Semoga adik-adik di rumah hafal ayat hafalan ini. Adik, masanya untuk mendengar pengumuman. Pengumuman yang pertama ialah sel kanak-kanak dijalankan seperti biasa, yaitu setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Adik-adik boleh mengikuti kami dalam saluran Facebook atau YouTube All Saints Cathedral. Dan adik-adik jangan lupa ya, ingatkan teman-teman kamu yang lain untuk ikut sel kanak-kanak. Pengumuman yang kedua ialah video ayat hafalan. Bagi adik-adik yang ingin menghantar video ayat hafalan, kamu boleh hantar
melalui WhatsApp di nomor telepon yang tertera pada screen. Adik-adik pastikan ya kamu rakam secara melintang dan hantar sebelum ataupun pada hari Rabu. Kakak juga ingin mendorong adik-adik untuk terus berdoa dan baca Alkitab supaya firman Tuhan hidup di dalam kita. Dan kakak juga mau ingatkan adik-adik untuk sentiasa jaga kebersihan dan pakai mask kamu kalau keluar rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri sel kanak-kanak, mari kita semua berdoa Bapa kami. Tutup mata, lipat tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye adik-adik, jumpa minggu depan. Shalom, ayat hafalan kita hari ini diambil Markus pasal 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Markus pasal 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Hai, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus pasal 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Bye. Markus 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Tuhan memberkati. Bye. Jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 36. Salam. Markus 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Bye-bye. Amin. Bye-bye.